pertama pertanyaannya tentang apakah ada tanda-tanda bahwa si orang tua boleh atau tidak bolehnya menikahkan anak gadisnya. Hukum dasarnya semua orang tua boleh menjadi wali selama tidak ada penghalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil. 3 kali disebutkan fanikahuha batil, fanikahuha batil. Siapapun anak perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, wali yang dimaksud orang tuanya, kalau tidak ada izin fanikahuha batil, maka nikahnya batal. 3 kali Rasulullah ulang. Semua anak perempuan, baik gadis maupun janda, baik gadis maupun janda, kalau menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Nanti mazhab Hanafi satu-satunya mazhab yang mengatakan janda boleh menikah tanpa izin wali. Tapi jumhur ulama membantah dengan mengatakan bahawa hadis ini menyebutkan janda pun wajib minta izin dan dinikahkan oleh wali. Jadi pentingnya peranan wali. Nah, sekarang tentu ada penghalang-penghalang yang menyebabkan tak boleh menikahkan anak sendiri. Apa dia? Yang pertama, kalau itu bukan anak kita, walaupun benih kita. Bahasa sederhananya anak zina, bahasa Inggrisnya anak bajang. Benih-benih kita, tapi bukan anak kita. Duluan tanam benih dibandingkan terjadinya ijab kabul. Ini dilarang untuk dinikahkan oleh orang tua yang bukan, oleh ayah yang bukan ayahnya. Secara benih, secara gen, itu benihnya. Tetapi karena duluan tanam benih daripada ijab kabul, maka tak dianggap ayahnya. Al-walad lil firash walil ahir al-hajar, kata Rasulullah. Anak itu yang sah adalah yang diranjang. Diranjang itu maksudnya ada 2 makna. Ada yang mengatakan iaitu terjadinya hubungan yang sah dengan bahasa ranjang. Itu sah itu orang tuanya menikah duluan baru punya anak. Yang kedua, maksud al-walad lil firash, dia tak punya wali dari ayahnya, tapi walinya adalah kasurnya. Firash itu kasur. Kasurnya siapa? Tempat dia tidur, yaitu ibunya. Makanya anak zina itu walinya adalah ibunya. Tapi karena ibu tak boleh menikahkan perempuan, tak boleh menikahkan perempuan, maka yang jadi wali adalah saudara-saudara dari ibunya. Kalau saudara ibunya tak ada, maka as-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Wali hakimlah yang menjadi wali nikah. Jadi walaupun yang tak depanya nyana kedanya, kita tahu karena setelah berzina kita lalu dinikahkan dengan perempuan itu dan kita tahu dia hamil anak kita. Tapi karena tak terjadi ijab kabul, itu bukan anak kita, maka itu terlarang menikahkan. Ini banyak terjadi, Bapak. Jadi demi menjaga nama baik supaya tidak ketahuannya anak zina, ke penikah, dia nikahkan. Dia tahu ini anak yang lahir sebelum ijab kabul dia dengan istrinya, tapi untuk menjaga nama dia supaya orang tak tahu bahawa itu hasil anak zina, dia nekat nikahkan. Itu harus nikah ulang. Si anak tak berdosa, ayahlah yang telah berdosa karena telah melanggar syariat. Jadi berani menikahkan yang bukan haknya untuk menikahkan. Jadi siapa? Wali hakim. Kasih ke wali hakim untuk menikahkannya. Jadi jangan coba-coba demi nama baik kita berani melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi penghalang pertama. Nanti timbul pertanyaan berikutnya, Bapak. Ini ayah ini kan bukan ayahnya. Si ayah ini kan bukan ayah si anak gadis ni. Dia baru jadi ayah untuk adik-adiknya, untuk adik-adik si gadis ini. Nah, sekarang karena itu dia dianggap ayahnya, pertanyaan berikutnya, si ayah boleh tak menikah sama anak ini?
Ini ayah ini boleh tidak menikah sama anak pertama yang bukan anaknya? Karena ini tidak dianggap anaknya, tidak boleh jadi wali walaupun benihnya. Boleh atau tidak? Di sini ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi mazhab Syafi'i termasuk pandangan jumhur ulama mengatakan tetap tak boleh walaupun itu bukan anak, tetapi benih adalah benihnya. Jadi dia dianggap darah dagingnya walaupun tak dianggap secara syariat. Tapi ada ulama, ada mujtahid, kalau saya tak salah, mazhab Hanafi mengatakan boleh menikah dengan anak hasil zina walaupun itu anak sendiri, karena tidak dianggap anaknya. Kan timbul masalah akhirnya mencun-cun apa? Dia bercun-cun apa? Berkusut. Sudah kusut sekali itu permasalahan. Maka hati-hati dengan perbuatan zina apa? Hati-hati sekali dengan perbuatan zina itu, ya. Nah, perkara kedua yang bisa menjadi penghalang apa? Apabila orang tuanya fasik. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dinikahkan oleh wali dan dua orang saksi yang adilin, yang adil. Adil itu bukan adil potong kuih sama rata. Adil itu bukan adil bagi peng sama mamanya. Adil itu lawan daripada fasik. Jadi harus adil, harus orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan salat 5 waktu. Makanya orang tua yang tak salat tak boleh menikahkan anaknya karena tidak cukup syarat adalah, tidak cukup syarat adil. Nah, bagaimana kalau dia tiba-tiba salat menjelang anaknya mau dinikahkan? Nah, supaya tak malu, dia baru salat menjelang anaknya mau dinikahkan. Kira-kira 2 bulan lagi anaknya menikah, mulai datang ke masjid. Mulai kasih nampak sama penduduk kampung bahawa dia salat. Secara zahir dia sudah boleh menikahkan anaknya. Masalah dia nanti kembali melawan Allah, bainahu wa bainallah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir kita melihat kayaknya sudah tobat nih, Nah, itu sudah boleh walaupun sebelumnya tak salat. Tapi kalau sampai hari H menikahkan hana semayang, maka orang itu tak diizinkan dalam syariat menikahkan anaknya. Jadi ke mana? Ke orang yang diwakilahkan. Dia bisa wakilahkan ke adiknya atau ke orang lain. Kalau tak ada orang yang diwakilahkan, maka diambil alih oleh wali hakim. Maka KUA yang menikahkan anak tersebut. Itu penghalang-penghalang, Pak. Selain daripada itu, wallahu a'lam. Nanti kalau teringat saya tambahkan lagi. Baik.